jumpa di perayaan Natal Sekolah Minggu HKBP Semper. Kak Mega, aku tuh senang banget kita bisa merayakan Natal kembali, walaupun secara online. Sama loh Kak Frida, saya juga senang banget bisa merayakan Natal. Di sini juga ada Bang Dani loh, dan adik-adik sekolah minggu. Nah adik-adik, seperti Kak Frida, Kak Mega, juga Bang Daniel, semangat loh adik-adik menyambut Natal sekolah minggu. Dan adik-adik harus lebih semangat lagi, ya kan Kak Mega? Betul Kak Frida, walaupun merayakannya lewat online. Nah sukacita itu tetap harus ada ya kakak di hati kita, di hati adik-adik. Dan dimanapun adik-adik yang berada di Rumah-rumah. di rumah. Ya. Ya, adik-adik, seperti dua teman kita yang akan menyampaikan sukacita Natalnya, itu Theo dan Tini Sianturi. Kita akan dengarkan, tapi sebelumnya kita mau dengarkan dulu kata sambutan dari Amang Pendeta Siregar dan dari Ketua Natal Sekolah Minggu HKBP Semper, Karimauta Barat. Salam. Salam sejahtera buat kita semuanya, khususnya buat anak-anak sekolah minggu HKBP Semper. Demikian juga kepada Paniroi sekolah minggu, Dewan, Koinonia, Marturia, dan Diakonia. Begitu juga dengan para guru-guru sekolah minggu, ketua seksi sekolah minggu atau pengurus semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Pada saat ini para guru-guru sekolah minggu HKBP Semper boleh melakukan ibadah perayaan Natal sekolah minggu HKBP Semper. Mudah-mudahan melalui perayaan Natal pada tahun ini, anak-anak sekolah minggu melalui pengajaran yang daripada guru-guru sekolah minggu semakin bertumbuh dalam iman, menjadi orang-orang yang baik, yang pintar, dan mudah-mudahan untuk tahun depan adik-adik sekolah minggu sudah bisa datang beribadah ke gereja setiap minggunya yang dipandu oleh para guru-guru sekolah minggu. Ya memang dalam kurun waktu lebih kurang 2 tahun ini, ya adik-adik sekolah minggu sama sekali tidak dapat untuk datang beribadah ke gereja. Tapi mudah-mudahan tahun depan mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pandemi COVID-19 tidak berkelanjutan dan bisa berakhir. Adik-adik sekolah minggu juga bisa bertemu dengan teman-temannya ya. Beribadah bersama di gereja, begitu juga dengan para guru sekolah minggu. Gereja melalui majelis jemaat dan para dewan siap mendukung segala kegiatan, program, aktivitas anak-anak sekolah minggu melalui seksi atau pengurus sekolah minggu yang mudah-mudahan dalam kurun waktu tahun 2022 gereja kita sudah bisa normal untuk beribadah dan semua program yang sudah diprogramkan bisa kita lakukan. Ya mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan ini tidak berkelanjutan. Ya terima kasih buat para guru-guru sekolah minggu, tim multimedia
tim musik yang tetap semangat memberikan waktu, tenaga, pikiran buat suksesnya perayaan Natal adik-adik sekolah minggu kita HKBP Semper pada saat ini. Tuhanlah yang memberkati para guru sekolah minggu, bersama dengan para orang tua, tetap semangat Amanginang, tetap kita berikan yang terbaik buat anak-anak kita sekolah minggu, dan biarlah mereka melalui kesemangatan kita, mereka akan menjadi anak-anak yang menjadi laskar-laskar Kristus, yang menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berguna bagi gereja, bagi keluarga, bagi bangsa, bagi semua orang. Terima kasih. Akhir kata Amang katakan selamat Hari Natal, selamat menyambut Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom, selamat Hari Natal untuk adik-adik yang ada di rumah dan mama papa yang ada di rumah. Selamat Natal untuk kita semua, walaupun kita Natalnya di tahun ini masih online ya adik-adik ya. Kakak Rima berharap sukacita Natal senantiasa hadir di dalam kita semua. Kiranya di tahun ini, di Natal tahun ini, sukacita tetap hadir dan kita semua dalam kondisi baik dan sehat. Dan Kakak Rima dan Kakak Abang sekolah minggu yang lainnya berharap di tahun depan kita boleh sehat dan kiranya kita boleh segera ibadah di gereja kita, di HKBP Semper. Selamat Natal adik-adik, selamat Natal mama papa, sehat selalu dan stay safe. Terima kasih. Apa bang? Oh iya deh, hari ini kan hari Natal. Oh iya bang, jam berapa kita Natalnya bang? Natalnya jam 4 deh. Oh masih lama bang, jadi kita main dulu aja yuk. Few minutes later. Udah jam setengah 4 nih. Ayo kita pulang yuk. Ayo bang. Udah, ayo bang. Oh iya dek, abang ambil Alkitabnya dulu ya. Ya udah, Dede juga mau nyari channelnya bang. Yuk teman-teman gabung di acara Natal Sekolah Minggu HKBP Semper. Jangan lupa siapin Alkitabnya, persembahannya, dan baju yang rapi. Wow, Kak Frida, aku seneng banget nih, semangat banget loh. Seperti tadi yang sudah kita lihat, ada si Theo dan Timi Kak. Iya, Theo dan Timi. Itu ya Kak, kalau udah kelamaan online, aduh. Adik-adik semoga tahun depan kita tatap muka ya. Jadi kakaknya nggak lupa nih ya. Jadi tetap semangat ya adik-adik walaupun lewat online. Nah, Kakak Frida, acara kita apa aja sih Kak? Apa ya? Kasih tahu dong. Kalau dikasih tahu nggak seru Kak Mega. Jadi kalau kita mau tahu kegiatan acara Natal kita apa aja, ditonton ya dari awal sampai akhir ya. Jangan ada yang di skip-skip loh adik-adik. Ya Kak? Betul. Nah adik-adik
Karena kita mau mulai acara Natal kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau menenangkan hati dulu, ya kan Kak Mega ya, supaya Iya. kita mau persiapkan memulai acara Natal. Mari kita bersaat teduh ya adik-adik yang ada di rumah, mama papa juga. Amin. Hati dan pikiran kita sudah tertuju kepada Tuhan. Sekarang kita masuki hadirat Tuhan yang penuh kemuliaan dan bernyanyi bersama-sama. Tapi kita nggak cuma berdua loh Kak Mega. Oh ya? Iya, yang memimpin pujiannya tuh nggak kita cuma berdua doang. Kita akan ditemani oleh adik-adik kelas Batita 1 dan 2 menyanyikan pujian Hai Mari Berhimpun. Yuk adik-adik, mama, papa, kita semua berdiri dan kita nyanyikan pujian ini bersama-sama supaya semua orang lekas berkumpul bersama merayakan kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Please welcome I am Gabrielle Studio. Gabrielle Studio. Welcome to Gabrielle Studio. Gabrielle Studio. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah
yang empunya kerajaan Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah Dia jadikan. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab namanya yang tinggi luhur. Kita akan dengarkan liturgi dan lagu penciptaan dari kelas 1. Mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Amin. Firmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala itu di tanah segala air untuk memisahkan air dari air. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Amin. Allah berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah-buahan yang berbiji. Dan jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari ketiga.
Maka Allah menjadikan kedua benda yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Firman Allah alik baik kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah ciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Ya, laki-laki perempuan ciptakan mereka. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Luar biasa loh Kak Frida, Tuhan kita. Dia menciptakan seluruh semesta. Bahkan ada yang baru setiap hari kita lihat. Takjub sekali ya Kak. Iya dong Kak Mega. Allah kita tuh luar biasa hebatnya. Yang paling hebat nih Kak Mega, dia tuh nggak pernah bersungut-sungut. Dia tuh nggak pernah ngeluh. Malah selalu memberikan yang terbaik untuk memelihara hidup kita. Iya ya Kak. Aku juga kadang tuh ngerasa suka nggak sadar diri Kak, suka ngeluh. Suka kayaknya kok kurang ini ya, kok kayaknya kurang ini ya, kayaknya bagusan begini ya. Aku tuh suka nggak sadar loh Kak kalau aku tuh sudah masuk dalam pencobaan dosa loh Kakak. Tenang Kak Mega, kalau Kak Mega sudah mau mengakui kesalahan Kak Mega, tapi ingat Kak Mega yang paling penting, jangan diulangin lagi Kak Mega. Iya Kak, aku mengerti. Sama seperti puisi yang mau dibawakan sama adik-adik kita kelas 2. Tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Yuk kita saksikan. Yuk. Allah menempatkan Adam dan Hawa di sebuah taman yang indah bernama Taman Eden. Di sana Allah mengizinkan Adam dan Hawa untuk memakan semua buah kecuali satu pohon yang ada di tengah-tengah taman. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan. Dengan cerdiknya, ular berhasil menjatuhkan Hawa dalam dosa, hingga Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan dan membaginya dengan suaminya Adam. Dosa, kau telah menyebar ke seluruh dunia. Di mana-mana ada dosa, tidak ada satupun luput darimu. Papa, mama, kakak, adik, dan aku pun berdosa. Bertengkar dengan kakak dan adik, tidak berbagi kepada teman, dan berbohong kepada guru. Terima kasih ya. Dosa, sejak pertama kau datang, kau telah pisahkan aku dari penciptaku. Kau membuatku malu dan lari dari penciptaku. Karena kedatanganmu, aku harus pergi meninggalkan Taman Eden, taman yang memiliki segalanya dan indah rupanya. Amin. Dosa, kau membuat aku jauh dari kemuliaan Allah. Kau membuat aku bertindak seakan tidak mengasihi Tuhan Allahku. Sungguh
kejam kau dosa. Tidak ada damai dan ketenangan dengan adanya dirimu di kehidupan kami. Aku berdoa padamu, ampunilah aku yang berdosa ini. Nah, Kak Mega, adik-adik, mama, papa, ingat ya, saat kita melakukan perbuatan yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ingat betapa baiknya Tuhan kita. Ingat kalau dunia ini tuh akan berakhir. Tapi membuat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan akan membuat kita hidup dalam damai sejahtera. Siap Kak? Karena Tuhan selalu lihat apa yang kita perbuat. Yuk bersama-sama adik kelas 2 kita menyanyikan bersama-sama lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa-dosa kita dan kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kak Mega, Ya Kak, sekarang kita mau mendengarkan liturgi tentang nubuatan kelahiran Tuhan Yesus. kelas berapa ya Kak? Kelas 3. Oh kelas 3. Tapi sebelum kita mendengarkan, kita mau bernyanyi lagu kita Sorga Bergema. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklukan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklukan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Tetapi engkau, hai Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintahkan Israel.
yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Tetapi ketika sudah genap waktunya, Allah mengutus sang anak yang datang daripadanya. Ia lahir dari seorang perempuan dan berada di bawah hukum Taurat. Amin. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan dinamakan dia Yesus, karena dialah akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bersoraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem, lihatlah rajamu telah datang kepadamu, dia adil dan menyelamatkan, rendah hati dan menurunkan seekor keledai muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Musuh perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesaya 9 ayat 2. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Amin. Seolah anak adalah lagi untuk kita, seolah pula dibeli untuk kita. Lambang Penelita ada di atas bahunya, dicebur oleh Penese, namanya Penesea ajaib, Allah yang bertanda Papa Yakeka Raja Damai. Amin. Kak Mega, apa yang kakak rasakan kalau udah deket hari ulang tahun? Kebayang dapat banyak hadiah. Pernah nggak kalau lagi ulang tahun justru bagi-bagi hadiah? Kok yang ulang tahun yang bagi-bagi hadiah? Salah itu, Kak. Nah, itulah hebatnya kelahiran Tuhan Yesus. Yesus lahir
justru memberikan kita hadiah yang besar, yaitu anugerah keselamatan. Coba Kak Mega bayangin, Tuhan Yesus lahir tuh cuma mau menyerahkan dirinya agar kita hidup. Iya ya Kak, berarti hari ini adalah hari istimewa. Istimewa karena kita mau merayakan perayaan Natal sekolah minggu. Bener banget Kak Mega, karena Kak Frida dan Kak Mega masih super semangat, yuk kita dengarkan semangatnya adik-adik kelas 4 menyampaikan liturgi kelahiran Tuhan Yesus. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyi yang menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Janji Rama telah genap, seperti pada malam. Janji Rama telah genap, semangat bercerah tetap. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyi yang menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyi yang menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Janji Rama telah genap, seperti pada malam. Janji Rama telah genap, semangat bercerah tetap. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyi yang menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Hai adik-adik. Hai Fani, Alin, Justin. Iya Kak. Apa kabar kalian? Sehat-sehat? Dong Kak. Dong Kak. Baik ya? Dong Kak. Sehat semua kan ya? Sehat. Oh, bagus. Lagi pada sibuk apa nih adik-adik? Ya Kak. Aku lagi sibuk hafalin ayat-ayat untuk kerjanya. Panjang banget. Walaupun setiap hari udah baca, tapi lupa-lupa terus. Justin, orang yang dikasihnya cuma pendek, tapi gak hafal-hafal. Iya nih Justin, kalau aku sih sudah hafal, tapi aku belum bikin kontennya
Ih, kalian ini gimana sih? Kok kurang semangat? Adik-adik, tetap harus semangat dong. Biarpun Natalan kali ini masih online, masih di rumah, belum ketemu teman-teman di gereja, ya. Iya, kita merayakan Natal itu untuk apa sih? Merayakan kehadiran Tuhan Yesus sebagai apa? Sebagai penebus dosa kita. Jadi adik-adik tidak boleh nggak semangat gara-gara karena belum ada baju baru atau karena masih harus di rumah, nggak ketemu teman-teman. Adik-adik ingat nggak waktu Tuhan Yesus hadir di dunia, dia hadir dengan sangat mulia. Dia hadir dengan penuh kesederhanaan. Tahu kan kalau Tuhan Yesus hadir di mana? Lahir di mana? Di mana yo? Di kandang domba. Sederhana nggak? Sederhana, ya. Bukan di rumah sakit yang mahal atau di ruangan yang bagus, tapi di kandang domba loh. Sangat sederhana. Tapi biarpun begitu, saat itu para gembala, malaikat, dan orang Majus, mereka mendengar kabar itu dengan penuh sukacita. Mereka datang untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya kan? Nah, kalian juga harus seperti itu dong, ya. Jangan cuma sibuk nyiapin konten, penampilan di Natal, atau nggak mau bikin kontennya karena belum ada baju baru, atau kurang semangat karena Natalannya harus di rumah aja. Nah, jadi itu jangan dong ya. Tetap harus semangat, tetap harus berikan yang terbaik seperti orang-orang Majus, para gembala dan malaikat yang saat itu bersukacita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ya, karena apa? Saat ini Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk menjadi penebus kita. Jadi adik-adik harus apa? Berikan hati yang terbaik sebagai persembahan, sebagai ucapan syukur kita untuk kehadiran Tuhan Yesus. Oke? Oke ya. Jadi semangat untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus dalam hati kita ya adik-adik ya. Iya. Oke deh, nggak apa-apa kalau gitu. Lanjutkan lagi aktivitasnya ya semuanya ya. Tetap jaga kesehatan, sehat-sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan cepat ketemu lagi ya. Iya. Oke, bye-bye adik-adik. Dadah, dadah. Dah. Bayi Yesus telah lahir. Kita sambut kehadirannya di hati kita. Kiranya segala dosa dan kegelapan telah hilang di dalam hati dan hidup adik-adik. Mari nyalakan lilin Immanuel karena terangnya selalu hidup di dalam hati adik-adik. Untuk penyalaan lilin yang pertama, kami panggilkan Amang Pendeta JR Siregar. Untuk lilin yang kedua, kami panggilkan Inang Paniroi Sekolah Minggu HKBP Semper, Sintua J Boru Panjaitan. Lilin yang ketiga, perwakilan dari orang tua Sekolah Minggu HKBP Semper, Nyonya Butar-Butar Boru Sitorus. Lilin yang keempat, Koordinator Natal Sekolah Minggu HKBP Semper, Kak Rima Huta Barat. Untuk lilin yang kelima, perwakilan dari adik-adik Sekolah Minggu HKBP Semper, Paula Boru Nenggolan.
kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dan untuk berkat Tuhan hari ini. Tuhan, hari ini anak-anak kami merayakan Natal sekolah minggu di tengah-tengah pandemik ya Tuhan. Berkatilah acara Natal sekolah minggu ini supaya bisa menjadi berkat, menambah sukacita, semangat baru, dan pengharapan baru bagi kami semua. Meskipun merayakan Natal secara online, tetapi kami mau tetap bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, berkatilah Amang dan Inang Pendeta, berkatilah Amang dan Inang Parhaldo kami, supaya sehat selalu dan setia melayani Tuhan. Berkati semua jemaat kami dimanapun berada, berikan kesehatan, rezeki, dan panjang umur. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu, berikan kesehatan, kesabaran dalam mengajari anak-anak sekolah minggu. Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang taat dan turut kepada orang tua. Menjadi anak-anak yang semangat meskipun belajar secara online. Berkati anak-anak sekolah minggu menjadi anak yang dicintai Tuhan dan setia melayani Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu menjadi anak yang pintar dan berhasil di dalam Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk ibadah Natal dan malam Natal, agar kami bisa beribadah dan berjalan dengan baik tanpa gangguan dan hambatan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa Indonesia, bangsa di mana kami tinggal ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memberi perlindungan bagi bangsa Indonesia. Jauhkan dari bencana alam, malapetaka, pertikaian antara suku dan agama. Dan satukanlah hati kami untuk selalu berpikiran yang positif, menjadi kebaikan buat bangsa dan negara kami. Bapa, kami juga mau berdoa bagi para pemimpin kami, Presiden, perwakilan rakyat, hingga pimpinan bawahannya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, bijaksana, sifat adil, dan takut akan Tuhan, supaya mereka menjadi pemimpin yang menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk penyakit yang sedang melanda negeri ini, penyakit COVID-19. Tuhan, bisa segera hilang dari muka bumi ini ya Bapa, sehingga kehidupan bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Semoga Tuhan mendengarkan dan yang menjadi pergumulan kami. Ampuni juga dosa-dosa yang kami lakukan, baik itu yang kami sengajai maupun tidak, agar tidak menjadi penghambat akan kasih karunia yang akan Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
padang sunyi, warta suka surgawi. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Hari ini lahir Kristus, Juru Selamat dunia. Bayi yang terbungkus lampin di palungan tidurnya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Dan gembala pun pergilah kota Daud arahnya. Mari kita pun memuji dan bernyanyi tak henti. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Natal telah tiba. Yeay! Tidak sabar untuk merayakan Natal. Baju baru, makanan enak, kumpul bersama keluarga, dapat bingkisan Natal pula, dan merayakan Natal di gereja. Di gereja? Iya, di gereja. Online, virtual loh. Yuk, mari saksikan drama musikal Natal Sekolah Minggu HKBP Semper. Pagi Ma, pagi Pa. Pagi Bu Dokter. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, angsa terbanglah bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa.
bahagia itu sederhana. Ketika kita bisa bersekolah, bertemu teman-teman, belajar bersama, dan yang pasti bisa bermain bersama. Yeay! Kalau temanku, temanmu, kita selalu bersama. Seperti Medan dengan roti. Kau temanku, ku temanku, selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti dengan roti. Kecil, tak terlihat. Garang menerjang, memakan korban mewabah. Tidak! Tolong! Satu demi satu tapi pasti. Ketika bencana terjadi, banyak orang menjerit, banyak orang ketakutan. Corona, ya, virus ini datang tanpa memilih waktu. Virus ini tanpa melihat siapa kamu. Corona merusak hari-hariku. Semua orang harus keluar menggunakan masker. Semua orang takut, khawatir untuk berdekatan. Tidak ada bermain bersama teman, tidak ada berkumpul bersama sanak saudara. Tidak ada ibadah di gereja. Semua berubah dalam sekejap. Akankah semua kembali seperti sedia kala? Masih adakah harapan itu untuk kita? Bosan! Banyak orang mengeluh karena sudah terlalu lama corona berada di tengah-tengah kita. Aku tuh juga bosan. Aku ingin bermain. Aku mau sekolah dengan normal. Aku mau bertemu opung, nantulang, semua saudara-saudaraku, juga teman-temanku. Sudahlah, aku ingin bermain dengan bebas. Bosan. Oh iya, mumpung gak ada apa-apa, mending aku main keluar. Yuk kak main keluar. Gak ada corona. Kakak penakut. Kan ada Tuhan. Tuhan pasti melindungi kita. Yaudah, pakai masker, jangan keluar.
kali dengar kata ini. Dan entah sudah berapa lama aku harus ada di rumah. Sekolah online, ibadah online, semua serba online. Bukan cuman itu, aku harus sering-sering mencuci tangan. Aku harus sering pakai sanitizer. Sampai tanganku kering, pakai masker pula. Aku bosan. Kalian kenapa anak-anak? Kami bosan, Mah. Kami pengen pergi keluar main sama teman-teman. Sabar ya, Dolo, Yuda, kita harus sabar menerima keadaan ini. Di luar banyak virus corona. Dengan bersabar, tentu kita akan terhindar dari virus corona ini. Sampai kapan, Pak? Harus sabar-sabar terus. Sabar itu nggak ada batasnya, Nak. Kita harus terus bersabar. Ya, dan kita harus berterima kasih. Betul itu yang dibilang sama ibumu. Iya ya, Mah. Aku nggak bakal ngeluh lagi. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyatakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Hari ini Natal tahun pertama, kondisi aku dan keluarga aku sedang tidak sehat. Kami semua terpapar virus corona. Dapatkah kami bersukacita dengan kondisi seperti ini? Akankah Tuhan menolong kami?
Anak-anakku, walaupun kita saat ini sedang sakit, kita jangan menyerah ya. Dan ini hari Natal. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti hadir untuk menolong kita. Ayo nak, kita ikut ibadah Natal sekolah minggu online yuk. Yuk. Natal bukan hanya sekedar untuk merayakan kemeriahannya, tetapi bagaimana kita memaknai hari kelahiran Kristus sebagai bukti kasih-Nya kepada kita. Natal bukan sekedar baju baru atau sepatu baru, tetapi bagaimana kita tetap bersyukur untuk setiap hal yang kita miliki, untuk setiap hal yang kita hadapi. Bersyukurlah kepada Tuhan, Dia selalu menolong kita. Oh come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him, Christ the Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing, all ye citizens of heaven. Glory to God, glory in the highest. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him, Christ the Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita mengadakan perayaan ibadah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita semua patut bersyukur, patut bersukacita, karena pada hari ini kita semuanya, khususnya adik-adik sekolah minggu, dapat merayakan perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun adik-adik pada saat ini dalam perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus harus tetap berada di rumah mengikuti ibadah perayaan, tapi tidak mengurangi sukacita kita, karena Tuhan Yesus pernah berkata, apabila kamu berkumpul 2 atau 3 orang, maka aku ada bersama-sama dengan kamu. Jadi semua adik-adik sekolah minggu harus bersukacita. Nah, sukacita adik-adik sekolah minggu akan digenapi oleh firman Tuhan dalam perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, diambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, itu sukacita kita pada saat ini. Nas ini mau mengajak kita, khususnya adik-adik sekolah minggu, untuk selalu dapat melakukan yang terbaik, melakukan kasih di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, khususnya di tengah-tengah situasi kondisi yang hingga pada saat ini belum berakhir, yaitu pandemi COVID-19. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman kalian tadi. Kalau kalian ikuti dari tadi, dari awal ibadah kita pada perayaan ini, ada yang mengatakan, oleh karena pandemi COVID-19 ini bosan terus berada di rumah. Ada yang mengatakan yang tidak mau lagi untuk mematuhi protokol kesehatan. Ada yang mengatakan dalam situasi pandemi COVID yang sedang terjadi, membuat adik-adik menjadi terhalang untuk berinteraksi, untuk melakukan kunjungan pertemanan atau persahabatan, terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari, terhalang untuk melakukan kegiatan sekolah. Tapi apapun itu yang terjadi pada saat ini, dan hingga kini, adik-adik sekolah minggu kita semua harus mengingat bahwa
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah tidak mengasihi kita. Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Nah, oleh karena itu dalam persekutuan kita, dalam situasi kondisi apapun yang kita hadapi, Rasul Yohanes mau mengajak kita, mau mendorong adik-adik sekolah minggu, mau mendorong orang-orang Kristen agar mengasihi dengan tindakan, bukan dengan perkataan. Memang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin pernah merasakan ketika kita melakukan tindakan kasih kepada orang lain, kepada teman kita, kepada saudara kita, bahkan yang terjadi kebencian yang datang dalam kehidupan kita. Upah daripada perbuatan baik kita menjadi kurang enak bagi kita pribadi lepas pribadi. Makanya bisa saja orang mengatakan untuk melakukan kasih, untuk melakukan tindakan yang baik, untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, terlebih yang dikatakan nas kita pada hari ini, ya memang kita harus mengakui bahwa tindakan tersebut, untuk melakukan hal tersebut adalah sangat berat. Karena seperti yang saya katakan tadi, terkadang kebaikan yang kita lakukan dibalaskan orang dengan ketidakbaikan. Kebaikan yang kita lakukan dibalas orang dengan kejahatan. Nah, itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Tapi nas kita mengatakan pada hari ini, dalam perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, bagi anak-anak sekolah minggu HKBP Semper, kasih perlu tindakan nyata dan kerelaan untuk berkorban. Kasih perlu tindakan nyata dan kerelaan untuk berkorban. Nah, artinya bukan seberapa banyak yang harus kita berikan, yang harus kita kasih kepada orang lain, tetapi bagaimana kita melakukan hal-hal yang baik bagi orang lain, bagi sesama kita. Umpamanya, kita tidak bisa memberikan sesuatu kepada teman kita, kepada saudara kita. Ya paling sedikit, mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita, untuk teman-teman kita, untuk orang lain yang sedang menderita, yang sedang membutuhkan kasih, yang sedang membutuhkan pertolongan. Apalagi adik-adik sekolah minggu, ya dari mana untuk berbuat? Karena kebutuhan atau jajan masih dari orang tua. Tapi melalui ini adik-adik sekolah minggu mau diajak, mau diajari untuk selalu melakukan tindakan yang nyata dan kerelaan untuk berkorban. Seperti yang saya katakan tadi, yang Amang katakan tadi, bukan karena sesuatu pemberian, tapi bagaimana kita menunjukkan perilaku kita, menunjukkan aktivitas kita, melakukan doa buat orang-orang lain, buat sesama kita. Dan ini kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu kita, adik-adik sekolah minggu semuanya, harus juga melakukan kasih seperti yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes pada saat ini, agar mengasihi dengan tindakan, bukan dengan perkataan saja. Agar mengasihi dengan perbuatan, bukan hanya seperti yang dikatakan oleh orang-orang lain, hanya omong kosong. Oleh sebab itu adik-adik sekolah minggu dan para orang tua, abang adik kakak yang pada saat ini
mengikuti ibadah perayaan Natal anak-anak sekolah minggu HKBP Semper, sekecil apapun perbuatan, sekecil apapun yang kita lakukan, itu sangatlah berharga bagi orang lain. Itu sangatlah berharga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kasih yang kita lakukan itu sudah sangat berharga bagi orang yang membutuhkan. Terlebih adik-adik sekolah minggu, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya, supaya setiap orang yang menerimanya, supaya setiap orang yang hidup dalam Tuhan Yesus mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Tetap adik-adik semangat dalam berbuat, semangat dalam beraktivitas, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan karena situasi kondisi kita belumlah begitu stabil, ya kita masih perlu menjaga protokol kesehatan, mengingatkan saudara-saudara kita, mengingatkan teman-teman kita, bahkan mengingatkan orang tua kita, abang kita, kakak kita, untuk selalu melakukan protokol kesehatan. Itu dapat dikatakan suatu bukti walaupun itu tidak merupakan suatu perbuatan, suatu hal pemberian, tapi dengan mengingatkan orang lain, bukti daripada cinta kasih kita kepada orang lain. Oleh karena itu, bagi adik-adik sekolah minggu semuanya, dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai ayat 11 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Hiduplah saling mengasihi dengan selalu melakukan hal-hal yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat Hari Natal, Yesus telah lahir bagi kita, bukti dari cinta kasih Yesus pada kita. Mari kita terima Yesus yang lahir dengan setia selalu melakukan yang dikehendaki Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu mengajak kami untuk melakukan kasih dalam tindakan dan perbuatan, bukan hanya melalui perkataan dan lidah kami. Untuk itu Tuhan, pakailah kami di tengah-tengah kehidupan kami. Sekecil apapun tindakan kami, sekecil apapun perbuatan kami, terimalah itu Tuhan. Ajar kami untuk selalu melakukan hal-hal yang terbaik, untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk peduli kepada orang-orang terlebih yang membutuhkan kepedulian dari kami pribadi lepas pribadi. Biarlah anak-anak sekolah minggu HKBP Semper bertumbuh agar nantinya mereka dapat menjadi saluran berkat yang daripada Tuhan. Mereka bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu melakukan tindakan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka pada saat ini berada.
dalam perayaan hari kelahiran anakmu Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh bersuka cita, sekalipun anak-anakmu sekolah minggu tidak bisa untuk hadir semuanya datang ke rumahmu, ke gerejamu ini. Tapi kami yakin dan percaya dimanapun keberadaan mereka, Tuhan tetap memberkati mereka. Tuhan tetap menjagai anak-anak sekolah minggu kami. Begitu juga dengan keluarganya, orang-orang tuanya Tuhan, dimanapun mereka pada saat ini berada. Biarlah anak-anak sekolah minggu HKBP Semper bertumbuh menjadi teladan, menjadi contoh di tengah-tengah situasi kondisi, terlebih dalam pandemi COVID yang belum berakhir hingga pada saat ini. Ingatkan kami Tuhan untuk selalu setia kepada Tuhan, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, untuk selalu menjaga kesehatan kami, menjaga tingkah laku kami, agar kami dapat melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki, terlebih anak-anak-Mu dalam aktivitas kehidupan mereka. Jangan biarkan mereka Tuhan, di dalam kebosanan mereka, di keberadaan mereka di tengah-tengah rumah mereka. Tapi biarlah dimanapun anak-anakmu sekolah minggu, mereka boleh melakukan hal-hal yang terbaik, melakukan tindakan yang seturut dengan apa yang dikatakan orang tuanya, terlebih yang dikatakan oleh Tuhan. Biarlah anak-anakmu sekolah minggu Tuhan tempah menjadi anak-anak yang pintar, anak yang baik, anak-anak yang patuh kepada orang tua, yang seturut dengan firman Tuhan. Berkati para orang tuanya Tuhan, yang sudah bersusah payah mencukupkan kebutuhan anak-anakmu sekolah minggu. Dan biarlah sukacita orang tua anak-anakmu sekolah minggu juga tetap di tengah-tengah kehidupan mereka, melalui berkat yang mereka terima, melalui pekerjaan, melalui usaha, melalui aktivitas mereka, dimanapun mereka melakukan pekerjaannya. Berkati juga para guru-guru sekolah minggu yang sudah bersusah payah melakukan ibadah perayaan Natal pada saat ini Tuhan. Tentu banyak yang sudah mereka persiapkan. Biarlah itu Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkat-Mu juga mengalir bagi para guru-guru sekolah minggu dan para hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja HKBP Semper ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Kak, karena kita sudah mendapatkan firman Tuhan. Saya udah kenyang loh Kak, sudah penuh hari ini. Penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan liturgi, lagu, nyanyian, dan masih banyak lagi. Lah, sama Kak Mega, saya juga full buat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari supaya saya jadi kesayangan Tuhan. Ih, aku juga mau Kak. Nah, sekarang sudah waktunya kita mau mengumpulkan persembahan supaya semakin melengkapi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, persembahan yang kita berikan harus adalah persembahan yang terbaik. Nah, seperti biasa adik-adik, persembahan bisa dikumpulkan dengan banyak cara. Dengan cara scan barcode, titip ke orang tua, terus mama papa jangan lupa itu ya Kak, transfer ada nih. Transfer, ya transfer, terus bisa titip ke Sintualunggu. Banyak cara untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan menyanyikan lagu Hai Dunia Gembiralah, dipimpin oleh adik-adik kelas balita kecil dan balita besar. Hai dunia
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat Hari Natal buat adik-adik sekolah minggu HKBP Semper. Kami para pendeta dan majelis jemaat HKBP Semper, begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat Hari Natal, selamat menyambut tahun baru, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat, Tuhan memberkati. Salam. Buah mangga, buah pepaya, enak sekali rasanya. Mari sambut kedatangannya Sang Kristus penebus dosa kita. Mari kita bersorak-sorai di depan banyak pengawal, menjaga istana mewah, sambutlah hari Natal. Berbagi kado dan hadiah, sukacita dan Gembira, itulah makanan setiap hari. Kasih Yesus kita terima. melangkah riang, Bergegas dengan memuji. Bersorak senang, Yesus selalu lahir di hati. Pohon nangka, pohon Natal. Nggak nyangka sudah Natalan. Mari kita sambut Natal dengan berhamburan. Kita sambut dengan senandung. Yesus hadir dalam kasih megah. Siapakah yang datang padanya? Lonceng-lonceng mulai berbunyi.
Berdenting-denting penuh gemah, anak Allah datang bernyanyi. Iman membuat semua hal menjadi mungkin. Harapan membuat segala hal bekerja. Kasih membuat semua hal menawan. Semoga ketiganya terukir di hati kita. Sekolah Minggu HKBP Semper mengucapkan Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.